jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ini merupakan kebaktian Ahad yang pertama untuk gereja ini. Kita bersukacita karena kita diberi peluang untuk hadir bersama-sama. Sudah lama kita tidak berjumpa. Mungkin boleh lembai-lambaikan tangan dengan satu dengan yang lain. Ada di belakang. Mungkin yang lain boleh depan sedikit. Mungkin boleh ke depan. Haleluya, haleluya. Apa kabar kita semua? Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita sudah lama tidak berjumpa dan kita juga tetap beriman Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, saya ingin membawa kita membacakan firman Tuhan sebagai dasar persekutuan ataupun kebaktian kita pada pagi ini. Saya akan membaca daripada Mazmur 23. Mazmur 23 ini Mazmur Daud. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memetik di sini bahwa Tuhan itu adalah gembala dia. Okay. Dia tidak akan kekurangan, karena Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, kata Daud. Dan aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari, Bapak Ibu, biarlah Mazmur ini memberi kita kekuatan ketika kita mengharungi saat-saat mencabar dalam hidup kita. Biarlah kita memiliki spirit seperti Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Di sebalik pandemik COVID-19 ini, kita tetap berdiri dan teguh berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita dapat melaluinya karena Tuhan berserta dan akan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Selamat datang kepada kita semua yang baru datang. Tuhan berkati kita. Kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersukacita Tuhan, oleh karena kesempatan yang begitu indah, kami dapat berkumpul sekali lagi. Engkau Allah yang baik, sepanjang bulan-bulan yang sudah. Dalam tempoh kami melalui PKP ini Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau menuntun kami. Pada pagi ini Tuhan, kami dapat berdiri di tempat ini dan melihat sekali lagi pertolongan demi pertolongan Allah kami alami sepanjang tempoh beberapa bulan yang lepas. Dan kami juga akan melihat bulan-bulan yang mendatang tangan Tuhan yang sama yang akan membimbing kami, memberkati hidup kami. Seperti keyakinan yang ada pada Daud bahwa Tuhan adalah gembala dia. Walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman, tapi dia tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai dia. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena perlindungan Allah yang begitu nyata dan indah dalam hidup kami. Sebentar kami Tuhan, kami akan memuji-muji nama-Mu, membesar-besarkan nama-Mu. Biarlah nama-Mu semakin diperbesarkan di tempat ini. Biarlah nama-Mu semakin terus berkumandang dari mulut kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang hadir pada hari ini, baik jemaat yang sedang menonton melalui YouTube
Kami berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di rumah-rumah. Engkau juga hadir di kurga-kurga ketika mereka menyembah memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Shalom semuanya. Kita bersyukur kerana pada saat ini kita sudah lama tidak berjumpa dengan satu sama lain, bersekutu di tempat ini, dan saat ini kita ada semuanya kerana anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di sini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita saat ini, dan kita percaya Dia juga yang akan memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita terus memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan kita menyembah dan bernyanyi bagi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita angkatkan pujian kita, Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Benar Dialah Tuhan yang benar, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, hanya kau. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita nyatakan, Kau Allah yang benar. Tak pernah tinggalkan. Amin. Dahulu, sekarang, selamanya, Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. semesta alam. Semesta alam. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Engkau Tuhan kami yang benar Tuhan.
Dan Engkau kota benteng kami yang selalu tempat kami berteduh Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau perisai hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kita yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita tahu dalam hidup kita, hanya di dalam Tuhan kita tenang. Walau badai menerpa dalam hidup kita, tapi kita percaya tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk menjangkau kita. Dia selalu ada bersama kita. Walaupun apapun keadaan situasi kita, di dalam senang, susah kita percaya Tuhan selalu di pihak kita. Amin. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan kita dari hati kita yang terdalam. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Haleluya Tuhan. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Sebab Kau Allahku. Mari sekali lagi kita nyatakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Sayap-Mu naungiku Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu.
Bapa, Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau Bapa yang mulia, Kau menunjukkan kasih Kau dalam hidup kami dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kami akan beroleh keamanan ya Tuhan di dalam hadirat Engkau. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun satu hari dengan Engkau lebih baik 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Mari jemaat saat ini kita terus menyembah Tuhan kita. Kita angkatkan penyembahan kita seterusnya. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita Bapa yang setia dalam hidup kita. Bahkan Dia sangat sabar di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Dia tetap mengasihi kita. Dia mau kita kembali bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kasih setia Engkau Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, saat ini Bapa, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, roh penyembahan yang ada pada diri kami ya Bapa tidak pernah berhenti untuk memuji Engkau dimanapun kami berada ya Bapa. Sebab kami tahu ya Tuhan, hanya bersama dengan Engkau, hanya di dalam hadirat Engkau Tuhan, kami boleh kedamaian ya Bapa. Kami mau ya Tuhan selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami menyerahkan masa seterusnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memberkati kami ya Tuhan, lewat pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami sebentar nanti. Dan semua yang percaya di tempat ini mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Terima kasih karena Anda dapat hadir pada pagi ini. Sebentar kita akan menjalankan perjamuan kudus ataupun perjamuan Tuhan. Jadi bagi kita yang akan terlibat baik di rumah, saya percaya kita sudah siapkan roti dan air, dan di sini kita tidak akan menyediakan roti dan air, cuma akan diambil sebagai simbolik dan untuk menghayati pekerjaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi sebentar saya akan menjalankan perjamuan kudus. Jadi kita imani, walaupun kita belum dapat mengambilnya pada hari ini, tapi kita imani bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk saya dan saudara-saudari 2000 tahun yang lalu. Seperti mana Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 hingga 8. Dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah mati karena dosa saya dan saudara-saudari. Sesuai dengan kitab suci, kata Paulus, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, sekaligus kebanyakan daripada mereka yang masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul-rasul. Dan yang paling akhir semuanya ia nampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus telah mati karena dosa kita, karena dosa saya dan saudara-saudari. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa manusia untuk mati di kayu salib. Tujuannya hanya satu, untuk mati di kayu salib sebagai penebus kita, penebus saya dan saudara-saudari. Dia katakan dalam 3 Yohanes pasal 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menggunakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roti melambangkan tubuh Yesus yang hancur buat kita. Air yang melambangkan, yang kita akan ambil, air melambangkan darah Yesus yang tertumpah bagi penyucian dosa-dosa kita. Haleluya. Dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa mengambil buah, makan daripada pokok yang dilarang Tuhan itu. Sejak daripada itu manusia jatuh dalam dosa. Sejak daripada itu manusia ciptaan Allah itu sendiri kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga perbuatan dosa, akibat dosa itu menyebabkan maut. Di mana Roma berkata sebab upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jika kita berada di rumah hari ini, jika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, selamanya kita hidup dalam dosa. Selamanya kita berbuat dosa, tidak mau bertobat. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, upah dosa adalah maut. Bertobatlah, kembalilah kepada Bapa, kembalilah kepada Tuhan. Sambutlah Yesus dalam hatimu, maka engkau diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari, kita bersuka cita karena hari ini kita mengingatkan sekali lagi kematian Yesus di kayu salib. Kematiannya telah menyelamatkan kita. Kematiannya telah memerdekakan kita. Roti yang ada di tangan kita melambangkan tubuh Yesus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ketika dia menulis surat kepada jemaat di situ, dia katakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudari, Bapak Ibu, marilah kita mengangkatkan roti yang ada di tangan kita. Ingatlah, roti yang ada di tangan kita itu adalah melambangkan tubuh Yesus yang telah diserahkan untuk kita, untuk saya dan saudara-saudari. Dan kemudian sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dimanapun kita berada, ingatlah, hayatilah bahwa tubuh Yesus itu adalah, roti ini adalah lambang tubuh Yesus yang telah hancur binasa buat saya dan saudara-saudari. Ambillah. Begitu juga air yang dalam gelas ini, warnanya merah, melambangkan tubuh darah Yesus, darah perjanjian, darah yang tertumpah di kayu salib bagi penyucian dosa-dosa umat manusia. Darah anak domba itu menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Demikian juga setelah Paulus mengucap syukur atas roti, ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Mari kita ambil air yang dalam gelas ini, melambangkan darah Yesus yang tertumpah. Paulus berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Beritakanlah Injil dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Beritakanlah Injil. Anda adalah terang
dan garam. Anda adalah surat Kristus, surat yang terbuka. Orang melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Jadilah berkat. Jadilah bersinar bagi Kristus kita. Haleluya. Kita tunduk kepala kita doa. Air dan roti yang telah kami ambil sebagai lambang tubuh Yesus, darah Yesus yang telah diserahkan untuk kami. Kami yang dahulunya manusia berdosa, tetapi darah Yesus, tubuh Yesus yang telah diserahkan menjadikan kami manusia yang baru, menjadikan kami manusia yang berguna, menjadikan kami manusia yang indah di mata Tuhan. Kami yang dahulunya hidup dalam dosa, tetapi Tuhan mengasihi kami sehingga memberikan Yesus anaknya, Yesus anakmu yang tunggal mati bagi kami, sehingga kami lagi tidak bersusah payah untuk datang kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan kami. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya kami diselamatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara-saudari, jika kita yang menonton pada hari ini yang ingin bertanya, apakah saya selamat? Apakah satu hari nanti ketika saya meninggal, saya selamat? Hidup saya terjamin. Jika Anda masih ragu-ragu, saya hari ini mau mencabar Anda untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dikatakan. Tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa. Memiliki Yesus berarti memiliki kehidupan kekal. Jika Anda berada di tempat ini, ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, bukalah hati, ikutlah doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku saya manusia berdosa. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa hidupku, yang akan memerintah dalam hidupku. Aku jemput Roh Kudus hadir dalam hidupku, yang akan menguasai seluruh dan segenap hidupku. Jadikan aku manusia baru. Jadikan aku manusia yang berguna bagi Tuhan dan bagi masyarakat. Haleluya, haleluya. Jika saudara mengucapkan doa tersebut, pada hari ini juga keselamatan itu menjadi milik saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan lanjutkan dengan firman Tuhan pada pagi ini. Pagi ini saya akan membawa kita belajar dari topik yang baru. Thank you tim puja penyembahan. Kita sudah beberapa minggu lepas sudah belajar daripada topik iman. Iman, katakan iman. Kita perlu memiliki iman. Tidak hanya memiliki iman, tapi iman kita itu harus kita pertumbuhkan. Iman kita itu harus kuat. Katakan sama-sama kuat. Kuat. Nah, tema saya pada bulan-bulan yang akan datang ataupun minggu-minggu yang akan datang yaitu berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Berbuah. Kalau bahasa Inggris disebut fruitful. Be fruitful. Kita akan baca daripada Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Sebagai introduction untuk kita pada minggu-minggu akan datang, tema kita adalah berbuah. Dan ayat daripada firman Tuhan yaitu Yohanes pasal 15 ayat 16. Dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata
Tuhan Yesus. Akulah yang memilih kamu. Artinya kita tidak ada pilihan, kita sudah dipilih. Artinya dalam bahasa lain kita sudah dipetik. Contohnya pekebun itu masuk ke ladang, dia melihat ada buah yang sudah masak, maka dia memilih yang sudah masak lalu dipetik. Begitu juga Tuhan berkata, akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Katakan sama-sama, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Katakan sama-sama, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Haleluya. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Yesus telah memilih kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Ya. Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, maka iman kita itu akan timbul. Jadi benih firman yang didengar jatuh ke tanah yang subur, maka ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Namun hakikatnya ada banyak orang Kristen yang saya katakan mendengar firman Tuhan, tapi hidupnya tidak berbuah. Dia dengar firman Tuhan, tapi hidupnya tidak berbuah. Itu menjadi tanda tanya. Kita pergi ke gereja, kita berdoa, kita buat pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak berbuah. Ada tanda tanya di situ. Tuhan Yesus berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Buah yang dihasilkan merupakan tanda daripada pohon itu. Buah yang kita nampak adalah tanda daripada pohon itu. Begitu juga orang percaya. Kehidupan orang percaya itu tercermin daripada buah yang kita hasilkan. Oleh itu saudara-saudari, saya berdoa agar firman Tuhan yang akan kita dengar pada minggu-minggu akan datang, supaya kita dapat berbuah. Tidak hanya kita hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, tapi kita naik satu tingkat lagi, yaitu menghasilkan buah ataupun berbuah. Berbuah. Bagi saya, asalkan kita berbuah, jangan tidak menghasilkan buah. Buah 1 biji, 2 biji, asalkan kita berbuah untuk Tuhan. Kita dapat 1 buah sudah cukup baik daripada tidak berbuah. Lalu mengapa ada orang yang percaya tidak berbuah? Bagaimanakah agar kita dapat berbuah? Persoalan dia. Seperti apakah buah yang dihasilkan oleh setiap kita ataupun setiap orang Kristen? Jadi Tuhan telah memilih kita sebagai anaknya sebelum dunia ini dijadikan. Sebab milik kepunyaannya, ia menghendaki kita supaya kita menghasilkan buah. Dan buah kita itu tetap, kata Yesus dalam ayat ini. Menghasilkan buah merupakan tanda di mana pohon itu ataupun pokok itu tetap hidup. Jarang pokok yang menghasilkan buah. Pokok yang sudah ditebang tidak menghasilkan buah. Hanya pokok yang hidup dapat menghasilkan buah. Dan buah pokok itu bertumbuh dan sudah matang dan lalu menghasilkan buah. Nah, saudara-saudari, agar supaya pohon itu, sepohon itu dapat bertumbuh menghasilkan buah, maka apa yang perlu diperhatikan? Supaya kita berbuah, supaya pokok itu berbuah, apa yang perlu kita perhatikan? Ada beberapa perkara yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi ini. Yang pertama, agar pohon itu dapat menghasilkan buah, kita perlu perhatikan benihnya. Katakan sama-sama, benih. Benih. Benih itu harus baik.
dipilih. Saya pergi ke rumah Sarjan Francis di Lunying. Wah, dia punya kebun kebun cili itu banyak. Sekarang dia seorang toke cili. Jadi dia tanam, dan tidak hanya dia mau tanam, tapi dia ikut kursus sebelum tanam cili. Dia ada pengetahuan sedikit bagaimana memilih benih, bagaimana tanah yang baik, bagaimana membuat saluran air, perparitan dan sebagainya. Dia belajar. Nah, sambil itu saya juga belajar tentang daripada YouTube, bagaimana memilih benih. Saya pergi ke satu YouTube di YouTube, dan saya terklik satu kursus di Sabah. Bunyi orang itu seperti bunyi Sabah. Jadi dia buat sedikit seminar tentang pemilihan biji benih. Lalu dia kata sebelum kita menyemai biji benih tersebut, kita perlu redam benih tersebut. Kita perlu rendam benih tersebut selama semalaman, kata dia. Rendam dalam air. Dan menurut dia, benih yang tenggelam itu jangan ambil. Saya bertanya-tanya, sepertinya bertentangan dengan pemikiran saya. Benih yang tenggelam jangan ambil. Cuma ambil benih yang sudah terbuka. Dia punya sudah terbuka juga. Ambil itu. Kemudian baru samai. Saya berpikir-pikir mengapa. Lalu dia menjawab, karena dia sudah terbuka dan senang untuk dia bercambah. Senang dia untuk bertumbuh nanti. Wah, saya ingat yang berisi itu kita ambil. Rupa-rupanya yang timbul itu, yang sudah terbuka itu. Nah, saudara-saudari, ini adalah benih yang berkualiti, kata dia. Cepat dan senang untuk bertumbuh. Kalau kita tanam pun, semai pun dia akan cepat, kata. Wah, saudara-saudari, kita sebagai pendengar firman Tuhan harus seperti benih yang timbul tadi. Saya tidak menyalahkan benih yang tenggelam. Mungkin proses dia mengambil masa untuk terbuka dia punya benih itu. Respon kepada air. Tetapi benih yang timbul tersebut, dia terbuka, senang terbuka akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diajarkan, dia terbuka, dia senang untuk menerima firman Tuhan. Supaya hidup kita ini semakin menuju kematangan, hati kita harus terbuka. Jangan keraskan hati kita. Firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan yang kita baca. Jika ada teguran daripada firman Tuhan, jangan endahkan. Hayati, renungkan. Mungkin firman Tuhan itu ingin mengubah hidup kita. Buka hati kita seperti benih yang timbul. Ketika kita buka hati kita, maka perubahan-perubahan senang terjadi atas hidup kita. Benih yang berkualiti. Yaitu firman Tuhan yang kita dengar, kita mulai terbuka. Haleluya. Semua pokok berasal dari satu benih. Benih yang baik akan menghasilkan pokok yang berkualiti ataupun pokok yang baik. Sedangkan benih yang tidak baik akan menghasilkan pokok yang tidak baik pula. Mungkin take time untuk dia bertumbuh. Ambil masa untuk dia bertumbuh. Seorang petani ketika dia menabur benih di ladangnya, sebelum dia melakukan apa-apa, dia harus memilih. Seperti yang pengajar seminar yang saya katakan dalam online tadi. Dia mengajarkan dengan baik. Wah, supaya pendengar, supaya orang yang mau berniaga berkebun, ada langkah-langkah yang mereka harus ambil. Petani pasti tahu memilih benih. Benih yang baik adalah benih yang dapat meresapkan firman Tuhan.
Benih atau pribadi yang berkualiti dibangun di atas dasar yang tepat juga. Oke. Dasar yang tepat berarti sepertinya dalam firman Tuhan dikatakan seperti emas, perak, batu permata. Berkata tentang perkara-perkara rohani yang tahan uji, yang kekal. Jika dibandingkan dengan kayu, rumput kering, jerami. Yang berkata tentang hal-hal yang sementara. Hal-hal yang mudah terbakar, tidak tahan uji. Maka pribadi kita seperti benih. Ketika kita menerima firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, maka hidup kita akan dapat bertahan. Saudara-saudari, pandemik COVID-19 ini akan membakar semua orang. Apakah Anda emas atau jerami? Oke. Bayangkan kalau kita ini benih, disimpan dalam satu tong air yang besar. Semua kita disimpan. Jadi yang timbul puji Tuhan, yang tenggelam akan terus tenggelam. Jadi jadilah benih yang timbul, yang cepat menerima didikan, ajaran daripada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangunlah hidup kita di atas dasar yang teguh, kuat dan tahan uji. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 berkata, 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Agar supaya pohon tersebut dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, maka yang perlu diperhatikan adalah benih itu. Tanya diri kita, apakah saya seperti benih yang cepat terbuka dan mau bertumbuh. Dan yang kedua, perkara yang penting perlu diperhatikan dalam ketika petani memulakan kebun usaha mereka, dia akan melihat tanah tersebut. Katakan sama-sama tanah. Tanah yang baik. Katakan sama-sama tanah yang baik. Benih yang baik harus ditanam pada suatu tanah yang baik. Yesus sendiri memberi perumpamaan. Ada ditanam di tanah yang baik, ada di rumput dan di batu-batu. Benih tersebut ada yang jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, ada 4 tempat di mana benih itu jatuh, di mana tanah itu jatuh. Yang pertama dikatakan di pinggir jalan. Katakan pinggir jalan. Artinya setelah mendengarkan firman Tuhan, dia lebih percaya kepada apa yang orang lain katakan. Ini benih yang jatuh di pinggir jalan. Dia dengar karena dekat di pinggir jalan. Karena dekat dengan rumah-rumah dia dengar. Apa orang rumah kata dia dengar. Jadi dia tidak akan bertahan lama. Kemudian jatuh di tanah yang berbatu. Artinya mendengarkan firman Tuhan sekali sahaja, sehingga tidak berakar dengan kuat. Ketika cabaran datang, ketika lama tidak pergi ke gereja, dia sudah lupa apa yang dia sudah pelajari. Karena tidak konsisten membaca firman Tuhan, tidak konsisten berdoa. Tanah yang berbatu. Kemudian jatuh di semak berduri, yang adalah mendengarkan firman Tuhan, dia senang dengan firman Tuhan, tapi begitu ada cabaran-cabaran, situasi-situasi yang susah dalam hidupnya, ia lebih memilih percaya pada kekhawatiran, kebimbangan dan ketakutan. Ketika ada pandemi COVID-19 ini, kita lebih memfokuskan, pergi ke gereja mungkin nanti takut ada virus di situ. Pergi berkumpul ada virus di situ. Kekhawatiran itu menguasai hidupnya. Sebagai orang percaya kita ada lebih daripada pemenang. Yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Nah, jatuh di tanah yang baik ialah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan mulai meninggalkan kekhawatiran.
mulai meninggalkan hal yang tidak baik dan menerima kebenaran itu. Seperti benih yang timbul tadi, ketika dia mendengar firman Tuhan, mendengar ajaran, maka senang dia bertumbuh. Haleluya. Jadilah benih yang baik yang ditumbuhkan di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah sikap hati kita yang baik, yaitu menyambut firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan menyimpannya dengan baik. Jadilah tanah yang baik. Walaupun tidak dapat ke gereja, jadilah tanah yang baik. Ketika kita membaca firman Tuhan, bukalah hati kita. Sambutlah firman Tuhan itu. 2 Korintus pasal 3 ayat 33 dikatakan, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita itu adalah surat Kristus. Oke, surat, katakan sama-sama, surat Kristus. Oke, yang ditulis oleh pelayanan kami. Oke, jadi kita itu kemanapun kita pergi, apapun yang kita hadapi, cabaran-cabaran yang kita hadapi, kita tetap kuat. Kita tetap mencerminkan bahwa Kristus itu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, okay, perkara yang kita perlu perhatikan sebelum petani itu mengerjakan tanaman ataupun berkebun, dia melihat benih yang baik. Dia akan mencari benih yang baik. Jadilah benih yang baik. Dan kemudian tanah yang baik. Dan yang ketiga, setelah dia menabur di tanah, kemudian setelah mulai bertumbuh benih tersebut, maka dia akan mulai menjaga pertumbuhan yang ada pada benih yang sudah bercambah dan sekejap lagi akan menghasilkan buah. Dia menjaga, dia merawat. Okay. Dia menyimpan baja, dia memotong, memangkas dan sebagainya. Pekerjaan seorang petani. Okay. Satu pohon dari benih yang baik ditanam pada tanah yang baik harus pula dijaga. Katakan sama-sama, dijaga dengan baik untuk menghasilkan buah yang banyak dan berkualiti. Sekiranya pohon yang tumbuh tersebut belum menghasilkan buah, maka petani akan membuat sesuatu seperti mencangkul tanah dan memberi baja dan sebagainya. Jika kurang air maka disiram sehingga pokok itu dapat bertumbuh dengan baik. Ini menunjukkan kedewasaan rohani kita, kematangan rohani kita. Kita tidak lagi, orang yang matang rohani tidak lagi mementingkan diri. Ya, dia lebih mementingkan hal-hal di mana dia boleh membantu orang. Sama seperti petani. Benih itu sudah tertanam. Maka tugas petani itu untuk menjaga. Okay. Jika sebatang pohon itu tidak berbuah, maka buah itu tidak hanya menyatakan pokok itu hidup dan bertumbuh, tetapi juga mengatakan bahwa pohon itu sudah matang. Nah, saudara-saudari, mengapa ada orang-orang yang hidupnya, rohaninya tidak matang-matang, tidak dewasa? Saudara-saudari, beberapa hari yang lepas saya dijemput pergi ke satu majlis, dan orang yang menjemput saya itu dia hanya boleh bermain gitar menggunakan sama seperti saya lah, dengan menggunakan chord. Boleh main A, B, G, AM sebagainya. Saya seperti itu. Saya boleh main tapi ya saya harus ikut itu. Okay. Jadi dia harus main begini. Tinggal telepon dia begini. Main gitar. Tidak apalah, saya tolong kamu, saya pegang. Nyanyian kami adalah ada satu sobatku yang setia. Wah, bagus nyanyi ini. Puji Tuhan, nyanyi, saya suka nyanyi. Dan selepas itu ada satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua orang menyembah, memuji Tuhan. Dan saya ambil handphone dia karena dia
Dia screenshot dia punya lagu kita di sini dan kami sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini kawan saya. Tit, biasanya ada notifikasi kan? Ada notification keluar pop apa? Di atas tuh ada kan handphone kita ada di atas. Kalau ada WhatsApp keluar, masuk WhatsApp, pop WhatsApp dari para kawan-kawan, pop kemudian pop keluar lagi. Wah, sedang kami menyanyi kemudian masuk ke lagu yang serunya. Ada satu sobatku yang setia. Tiba-tiba pop lagi, oh WhatsApp, wah ganggu juga WhatsApp ini. Saya mau pergi sana pun tidak dapat. Tiba-tiba pop lagi, wah WhatsApp, banyak juga dia punya, ada berita harian, dan kemudian ada grup WhatsApp. Tiba-tiba pop, result Magnum 4D. Pop lagi keluar, result 4D. Anda tahu? Result 4D. Oh ternyata sekarang ini keputusan nomor eko itu sudah ada ada app sendiri ya. Sedang kami menyanyi keluar. Kalau saya buka tarik itu, andai kata dalam hati saya, kalau saya tarik itu pergi ke bawah, scroll ke bawah, pasti muncul itu first prize, second prize, third prize, apalagi yang sagu hati dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kita matang rohani sudah tidak lagi main judi ataupun main nomor ekor dan sebagainya. Orang yang matang rohani adalah dia sudah lagi tidak buat perkara-perkara seperti ini. Nyanyi ada satu sobatku yang setia. Di waktu susah, di waktu dia tetap setia. Tetapi sedangkan kita juga menduakan Tuhan dalam hidup kita. Kematangan rohani itu menentukan pokok kita. Buah itu menentukan pokok kita. Orang yang matang rohaninya, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau melayani Tuhan. Okay. Dia tidak lagi self-centered. Okay. Nah, dikatakan Yesus berkata jika ada orang mau mengikuti aku, biarlah ia menyangkal dirinya dan memikul salib. Ikut Tuhan. Artinya meninggalkan keluarga, meninggalkan tabiat, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan cara hidup lama. Ikut Tuhan, pandang Tuhan. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Dunia itu sudah ditinggalkan. Kehidupan yang mementingkan diri itu sudah ditinggal. Kehidupan yang pikir-pikir mau main nomor ekor itu sudah tidak lagi. Tapi ikut Yesus. Nah, yang kedua, bagian yang kedua, dia tidak mementingkan diri, orang yang matang rohani tidak mementingkan. Dan yang kedua, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Okay. Kita harus bertanggung jawab sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah lama ikut Tuhan. Tidak hanya kita hanya ikut-ikut, tetapi juga kita bertanggung jawab. Ada peranan-peranan yang harus kita pikul. Contohnya di gereja, contohnya di rumah. Kita harus berperanan sebagai bapak, sebagai imam, sebagai ibu, berfungsi di rumah, bertanggung jawab. Okay. Jangan hanya kita mendengar, tapi kita juga melakukan. Tapi jikalau buah yang dihasilkan sedikit, maka yang dibuat oleh pengusaha itu adalah memotong ranting-ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang berbuah sehingga dapat lebih banyak berbuah. Haleluya, haleluya. Marilah kita berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Untuk berbuah kita perhatikan apakah kita benih yang baik. Benih yang dapat menerima firman Tuhan. Benih yang bersedia menerima perubahan-perubahan. Oleh karena gara-gara COVID-19 ini kita harus melalui perubahan-perubahan. Mungkin di hati kita biarlah akan kembali seperti biasa. Itu akan mengambil masa. Tapi mulailah set kita punya cara berpikir.
Mungkin kita harus berjauhan dengan satu dengan yang lain. Oleh karena jika mau duduk sama-sama pun susah juga. Kita ada peraturan-peraturan. Nah, saudara-saudari, jika kita dapat mengikuti peraturan SOP yang diberikan, maka itu membuat kita lebih senang mengikuti peraturan-peraturan daripada firman Tuhan. Okay. Ikutlah, berusahalah ikut peraturan-peraturan daripada firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dapat menjadi pribadi yang kuat, tahan uji. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memilih kami. Dan telah menetapkan kami, supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Dan buah kami tetap. Tuhan, sepanjang kami mengikuti Engkau, belah kami menghasilkan buah-buah yang banyak dan lebat. Kami tidak mau menjadi orang Kristen ataupun pengikut Yesus yang biasa-biasa, tapi mau menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Berkati jemaat ini Tuhan, agar mereka juga menjadi benih yang baik, yang dapat mengalami perubahan-perubahan melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat daripada firman-Mu. Bila jemaat ini Tuhan akan menjadi tanah yang baik, ketika benih firman Tuhan ditanam, jatuh ke dalam hati hidup mereka, akan ada perubahan, ada pertumbuhan terjadi. Dan kami juga berdoa agar jemaat ini Tuhan akan terus menjadi orang Kristen yang setia, yang bertanggung jawab, tidak mementingkan diri, memperhatikan perjalanan hidup mereka harus melekat pada Yesus setiap hari. Terima kasih Yesus, jadikan setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami mau berbuah bagi Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepukan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Ya, puji Tuhan, kita telah pun mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk seterusnya adalah untuk sesi pengumuman. Jadi untuk pengetahuan kita di rumah, bahkan di ruang gereja pada hari ini, kita mulai minggu ini ya, mulai minggu ini kita sudah ada kebaktian on-site. Maksudnya kita sudah ada kebaktian di gereja, dan pada masa yang sama disiarkan secara langsung live di channel YouTube. Dan untuk bagi kita yang terlepas, juga disiarkan pada pukul 8 malam nanti di channel YouTube kita juga. Jadi bagi jemaat yang di rumah yang mungkin tak berkesempatan dengan kita pada pagi ini, kita juga dapat menyaksikan ya kebaktian kita pada hari ini pada jam 8 malam nanti di channel YouTube kita. Jadi sedikit tentang SOP ataupun pergerakan kita ke gereja. Untuk jemaat-jemaat sekalian, seperti yang kita sudah maklum bahwa kita sudah mula kebaktian onsite bermula minggu ini, begitu juga minggu depan dan minggu-minggu yang seterusnya. Jadi bagi kita yang ingin menyertai kebaktian secara onsite ini, maksud saya di gereja, di ruang gereja ini, kita boleh mendaftar terlebih awal dahulu ya. Ada dalam grup WhatsApp kita pasti akan berikan Google Form. So kita boleh isi untuk kita yang contohnya pada minggu hadapan, nanti pada minggu ini, sepanjang minggu ini akan ada Google Form yang diberikan, jadi kita boleh isi. Itu supaya kita dapat melihat kehadiran kita, sebab tempat duduk kita di gereja ini lebih kurang dalam 60 kursi, jadi kita digalakkan untuk mendaftar awal. Jadi setiba kita di gereja, contohnya pada hari ini kita perlu scan dulu ya, scan kehadiran kita melalui My Sejahtera.
Alright, so seterusnya kita akan diambil suhu dan masuk ke ruang gerangan gereja ini. Ada tanda tanda anak panah. Kita ikut tempat anak panah ini. Dan jangan lupa untuk membawa penutup mulut ini. Penutup mulut ini sila bawa, supaya sama-sama kita mematuhi peraturan SOP kita. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, untuk kebaktian doa, untuk kebaktian doa pada hari Rabu nanti, yaitu pada malam hari Rabu, pada pukul 8 malam, tetapi tidak ada siaran langsungnya. Maksudnya jemaat boleh datang ke gereja untuk bersama-sama berdoa. Tapi walaupun demikian, kalau Anda tak dapat datang, boleh juga berdoa di rumah. Ya, sekiranya Anda sakit, tidak sehat tubuh badan dan sebagainya, boleh berdoa bersama juga di rumah. Cuma tidak ada lagi kebaktian secara online pada hari Rabu. Jadi kita digalakkan untuk datang ke ruang ibadah ini pada hari Rabu nanti pukul 8 malam untuk kebaktian doa, ya. Dan yang seterusnya untuk persembahan, tangguk persembahan janji iman persepuluhan kita boleh teruskan secara online, ya. Itu boleh diteruskan secara online bagi kita yang di rumah, boleh terus online kepada bank kita, bank gereja, ya, ada nomor account diberikan. Dan bagi kita yang berada di ruang gereja, sebelum kita balik nanti di pintu gereja ada disediakan kantung persembahan, Jadi kita akan letakkan persembahan kita itu di kantong berkenaan, di peti berkenaan sebelum kita kembali ke tempat masing-masing. So sila patuhi SOP ini, yaitu anak panah. Nanti jemaat yang berada di belakang boleh bergerak dahulu untuk keluar dan terus memberikan tangguk persembahan di kantong persembahan di belakang. Ada pelayan gereja akan bersama Anda di sana nanti. Alright, puji Tuhan. Alright, so sukacita, sangat rindu dan pada hari ini kita dapat berjumpa, puji Tuhan. Jadi untuk yang seterusnya saya menjemput pastor sekali lagi untuk mendoakan tangguk persembahan kita dan juga menutup doa berkat pada kita untuk hari ini. Dipersilakan pastor. Sebelum kita berdoa, saya ingin jemput saudara kita, adik kita, Greatly. Mungkin boleh berdiri di situ. Oke. Di situ. Oke. Ke depan. Oke. Ini Greatly, kita puji Tuhan karena dia sudah didapat tawaran ke UiTM. Tepuk tangan tuh. Saudara kita, adik kita, saya dipahamkan adik kita Presley juga ditawarkan ke Aswara College Aswara di Kelang. Mungkin dia di kampung hari ini dan ada beberapa adik kita seperti anak kepada saudara kita Sivon sekarang di Swinburne. Ada lagi yang saya tidak dapat info. Tolong inform kita supaya kita terus doakan mereka. Jadi sudah daftar ya? Sudah daftar. Jadi akan mulai kuliah online? Belum? Oktober? Jadi kita mau doakan adik kita ini, nanti kita akan sama-sama angkat tangan memberkati dia sebelum dia masuk ke sesi seterusnya dalam fasa kehidupan dia dalam sebagai seorang university student. Kita doa supaya dia juga mencari kehendak Tuhan untuk dia. Nah, kita sudah ada graduan di sini. Jika tidak tahu, jika mau tanya soalan, tanya saja. Kita ada para pakar lah yang di sini. Jika ada subjek-subjek yang susah, jangan sembunyi-sembunyikan. Tanya mereka ini. Kan ini ada yang sudah ada double degree sudah nih. Jadi tanya mereka untuk pertolongan. Kita mau membantu. So nama adik kita ini Greatly kita bawa dia dalam doa. Kita doakan dia dulu. Haleluya.
Bapak Surgawi, kami bersuka cita buat adik kami Gretli yang sudah ditawarkan, sudah akan memulaikan kuliah di UITM Cawangan Sarawak. Kami bersuka cita Tuhan oleh karena doa-doa dia selama ini Engkau dengar. Dan terbukti Tuhan Engkau baik dan Engkau Allah yang setia mendengarkan doa-doanya. Sebentar lagi Tuhan dia akan meneruskan fasa kehidupan dia sebagai seorang pelajar. Tuhan tolong dia Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Segala jalan-jalan yang di depan dia Engkau membantu dia Tuhan. Sehingga dia berjalan sesuai dengan rencanamu Tuhan. Kami berdoa sepanjang kuliah, tempoh persekolahan ini Tuhan. Engkau akan menyediakan bagi dia Tuhan. Kami mohon tangan Tuhan yang akan mencurahkan hikmat, mencurahkan kebijaksanaan atas Gretli ini Tuhan. Kami serahkan juga ibu bapaknya Tuhan. Baik kakak dan adiknya Tuhan akan memberi support secara moral kepada dia Tuhan. Supaya dia akan belajar dengan lebih baik, dengan lebih penuh hikmat. Sehingga dia dapat menyelesaikan kuliah ini tepat pada waktunya. Keluar masuk dia dari rumah, dari college, Tuhan pimpin langkah dia. Berikan dia orang-orang yang tepat, berikan dia company yang baik, golongan-golongan yang baik di sekeliling dia, yang akan mengangkatkan dia, yang akan mendorong dia Tuhan. Haleluya, berkati Gretli segala keperluan untuk bayaran school fee dia Tuhan, Engkau menyediakan bagi dia Tuhan. Terima kasih Yesus, baik kesehatan dia Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan bungkus dia dengan darah-Mu. Ketika dia bersekolah, belajar dengan teman-teman baik di college, Tuhan memberkati dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih kami ingatkan saudara adik kami Fresley Tuhan yang ditawarkan untuk memulakan kuliah di College Aswara di Klang. Terima kasih Tuhan karena permintaan doanya Tuhan sama ini Engkau dengar. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat adik kami Elin yang sudah belajar di Swinburne. Kau berkati setiap mereka Tuhan yang sedang belajar hari ini. Tuhan pimpin, beri hikmat, beri segala keperluan-keperluan mereka Engkau yang menyediakan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Pujian syukur kami naikkan. Karena Engkau Allah yang menyediakan bagi mereka yang terbaik. Yang akan meluruskan jalan-jalan mereka. Pada hari ini Tuhan kami ingin naikkan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Buat persembahan keuangan akan kami berikan kepada Tuhan pada pagi ini. Biarlah itu menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ketika kami memberi Tuhan, kami ingat bahwa satu pribadi yang telah memberikan nyawanya bagi kami. Sehingga mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan kemudian akan datang kembali. Yaitu Yesus Kristus. Biarlah kami memberi dengan sukacita apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi ini. Biarlah itu akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat yang saya kasihi, kita akan terus berdoa, menyerahkan pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Biarlah kehidupan kita akan terus dilindungi, diberkati Tuhan. Di hari-hari yang akan datang, kita juga akan berjalan dalam pimpinan Allah. Bapa Surgawi, hamba berdoa memberkati jemaat-Mu pada hari ini. Biar Engkau bersama-sama dengan mereka. Haleluya, haleluya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Dimanapun kita pergi, marilah kita berbuah bagi Tuhan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, jadilah berkat. Berkatilah jemaat ini Tuhan. Ketika mereka mulaikan kehidupan mereka sehari-hari, aku mohon pelindungan Tuhan ke atas mereka. Bagi yang berada di rumah, tuntun mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan atas hidup mereka. Baik keluarga mereka Tuhan, biarlah kebahagiaan mencurah-curah atas keluarga mereka Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingatkan jika ada antara kami yang sakit, kami berdoa, darah Yesus, bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan kami, yang akan menyembuhkan mereka. Jika ada di antara kami yang penuh dengan pergumulan, Engkau pembebas kami yang ajaib, yang akan memerdekakan kami, memberikan kami jalan-jalan yang baru, jawaban-jawaban dalam hidup kami.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah gereja BM Central City. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui pelayanan, melalui keberadaan kami di tempat ini. Terpujilah namamu. Jemaat yang saya kasih, marilah kita sambut berkat kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan berkati kita. Thank you. Selamat tengah hari. Haleluya.